Kota Semarang waspada terhadap penyakit DBD, sebab selama 3 tahun terakhir kasus demam berdarah tercatat tinggi dan terus merangkak naik. Angin puting beliung menerjang Blora pada Selasa sore hingga mengakibatkan atap kantor DPM PTSP Kabupaten Blora berterbangan dan plafon ambrol. Pemerintah Kota Solo akan segera melakukan renovasi Stadion Manahan Solo yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amda Soraya, inilah Jateng hari ini. Angin puting beliung menerjang Blora pada Selasa sore sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut mengakibatkan atap kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora berterbangan dan plafon ambrol. Fenomena tersebut terekam kamera CCTV dan beredar luas di media sosial. Video ambrolnya plafon kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP Kabupaten Blora beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan atap plafon yang berjatuhan menimpa komputer yang ada di bawahnya. Nampak beberapa karyawan yang masih berada di kantor panik dan berhamburan keluar ruangan. Selain plafon ambrol, di luar gedung juga nampak genteng yang berhamburan terkena angin, serta pohon tumbang menimpa mobil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dindukcapil Blora. Kejadian tersebut terjadi usai angin puting beliung menerjang wilayah tersebut disertai hujan ringan. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Blora, Tim Lingkar TV melaporkan. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, saat ini beberapa wilayah di Kabupaten Pati masih tergenang banjir. Untuk mengetahui situasi warga terdampak, kita telah terhubung dengan rekan Untung Sofa yang melaporkan langsung di Kabupaten Pati. Ya Untung, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan sekarang? Baik Amanda dan juga pemirsa, sudah beberapa minggu di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati masih terendam banjir. Salah satunya di Desa Minto Basuki. Di Desa Minto Basuki ini banjir masih relatif tinggi. Namun untuk aktivitas warga saat ini masih lumpuh total. Tidak hanya aktivitas masyarakat, namun akan tetapi untuk jalan menuju ke Desa Minto Basuki ya sempat lumpuh. Dan saya akan bertanya-tanya kepada masyarakat setelah dengan Bapak siapa? Pak Sabar. Bapak Sabar, kabarnya gimana Pak? Wah, kabarnya ya agak susah lah, kalau ada banjir. Oh gitu. Iya. Oh, ya Pak, ini Bapak ini mau kemana dari mana? Mau kemana dari? Mau ngarit. Mau ngarit. Dia cari rumput. Cari rumput. Dari rumah. Pak, masih di sekitaran banjir, kenapa ini Pak? Ini karena masih hujan terus, ada hujan. Apa sekitarnya macam mana? Kenapa ini kok masih di sekitaran banjir, nggak mengungsi begitu Pak? Oh, enggak bisa lah sini ya, enggak bisa. Tani enggak bisa meninggalkan rumah. Oh, itu berarti alasannya tidak mengungsi itu karena tidak bisa meninggalkan rumah. Iya. Apakah ada hewan ternak atau bagaimana di rumah sendiri? Ada hewan ternak, ada kambing, ada ayam. Oh, begitu ya Pak? Iya. Untuk harapan Bapak sendiri apa ini Pak? Untuk harapan saya ya kalau bisa ya cepat-cepat surut macam mana kan gitu. Oh, seperti itu ya Pak? Oh, ya, iya. Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Iya, begitu pemirsa, dan Bapak Sabar ini tidak bisa meninggalkan rumah, namun akan tetapi di rumahnya sendiri masih ada barang-barang berharga yang masih dijaga. Begitu, kembali ke Amanda. Ya, untuk akses jalan menuju tempat Anda mengabarkan ini, apakah masih bisa diakses menggunakan kendaraan bermotor atau harus berjalan kaki, Untung? Baik Amanda, untuk sampai ke titik banjir ini akses jalan lumayan sulit, dan untuk sepeda motor sendiri tidak bisa melewati dan harus jalan kaki. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sabar, untuk bantuan sendiri dari pihak pemerintah kabupaten itu terlambat, begitu.
Saya juga sempat mewawancarai salah satu warga yang terisolir dan berikut wawancaranya untuk Anda. Dengan Bapak siapa? Bapak Kartono, Pak. Bapak Mas. Kartono. Iya. Ya. Asalnya mana, Pak? Warga Desa Minto Basuki, Warga Desa Minto. Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Ya. Sudah berapa hari untuk mengungsi, Pak? Ya sudah 1 minggu, Mas. 1 minggu. Ya. Ini kan mengungsi ya, Pak. Kebutuhan sehari-hari untuk di pengungsian bagaimana, Pak? Ya makanan itu bahan pokok seperti sembako itu. Ya. Selain sembako, apa yang diperlukan, Pak? Yang diperlukan obat-obatan itu. Oh, Seperti obat gatal-gatal, obat sakit demam itu. Kan badannya sementara kan meriang-meriang, kakinya gatal-gatal. Iya. ya, Pak. Selama banjir ini kan Bapak mengungsi ya? Iya. Itu sempat menengok rumah atau enggak sempat? Ya sempat menengok rumah, ya. Untuk keluhannya sendiri, Pak, untuk keluhan dari Bapak untuk atau sakit-sakit atau apa selama banjir ini? Ya selama banjir itu ya sakit badan meriang-meriang itu, kaki gatal-gatal. Kan di air kan airnya kan keruh itu kan banyak bakteri sehingga di kaki merasa gatal-gatal itu, Mas. Dan untuk harapan ke depan untuk harapannya Bapak sendiri kepada pemerintahnya apa? Ya harapan saya pertama kali dari pemerintah turun tangan memikirkan masyarakat, terutama itu normalisasi Sungai Cilugonggo itu supaya tidak mudah banjir itu, Mas. Harapan saya. Harapannya itu ya, Pak? Iya. Tidak menormalisasi kali Sungai Kali Cilugonggo supaya tidak mudah banjir, untuk mengatasi banjir itu. Begitu, kembali ke Amanda. Ya, sudah 10 hari banjir merendam beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Bencana ini membawa dampak buruk bagi warga seperti jalan rusak, rumah roboh, kehilangan harta benda hingga terserang penyakit. Bencana ini membawa dampak buruk bagi warga. Beberapa akses jalan tidak bisa dilewati karena tergenang air maupun rusak akibat hujan yang masih sering turun. Akibatnya membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Beberapa rumah warga juga ambrol menjadi korban bencana yang datang sejak Desember 2022 lalu. Selain itu, banjir juga menyebabkan datangnya berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, batuk pilek, hingga membuat terjadinya beberapa genangan yang dapat menjadi penyebab DBD. Selain itu, ekonomi warga juga menjadi terganggu akibat beberapa warga kehilangan mata pencarian akibat bencana banjir ini. Begitupun rumah dan harta benda warga yang rusak maupun hilang terseret banjir. Beberapa akses jalan juga ditutup seperti jalan alternatif Pati Rembang, tepatnya di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan yang saat ini genangan banjir justru semakin tinggi. Warga diharapkan untuk terus berhati-hati mengingat genangan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pati masih tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat mengunjungi Kabupaten Pati untuk melihat situasi pasca terjangan banjir bandang. Masih bersama rekan Untung Sofa untuk melaporkan terkait kunjungan Gubernur Ganjar ke Kabupaten Pati. Ya Untung, bisa Anda informasikan kunjungan Gubernur Ganjar ke Kabupaten Pati ini dalam rangka apa, Untung? Baik Amanda dan juga pemirsa, kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini dalam rangka untuk meninjau korban banjir dan meninjau debit air yang ada di Sungai Juwana, begitu. Amanda. Selain terkait banjir, apa saja yang ditinjau dalam kunjungan ini, Untung? Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau dapur umum di pemukiman warga setempat yang terdampak banjir, dan rencananya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mau kali yang berada di Juwana itu akan dibuat
Tanggul, begitu Amanda. Dan berikut obrolan Gubernur Jawa Tengah dengan PJ Bupati Pati. Budi. Sifatnya seperti ini, kita bisa tahu titik-titiknya. Mama, ini sudah terhubung karena di bawahnya dibolongi gitu kan. Nah sekarang ditutupi. Terus kalau ditutupi, kita pompa. Mama saya ambil 2-3 truk masuk ke sini, pompa darurat, pompa di sana. Bos, kan garing. Tapi ada nggak yang masuk dari sana? Kan kalau ada yang masuk dari sana kan percuma nanti. Nah di sana itu yang nanti didesain Pak untuk diselesaikan. Maka kemudian tanggul. Atau iya. Nah tanggulnya butuhnya seberapa? Kalau itu tindakannya butuh cepat kira-kira, butuh waktu berapa lama? Mesti siap. Aku udah matur sama Pak Basuki, nanti bisa kita kerjasama sama BBWN. Tapi kalau itu nggak banyak, umpama kemarin saya ke Brebes ya, Brebes itu ada 22 meter, tanggulnya jebol, ambruk ya temboknya. Terus gimana? Ya Pak, nanti diusulkan 2024. Kelelep gitu. Terus saya tekan ini berapa biayanya kalau kayak gini? Ya sekitar 220 juta. Belum mbak sesok ngopo? Nah maksud saya gitu. Sesok, wah ini harus menunggu perubahan orang karena pikiran kita kan hanya satu saja. Pikiran kita kan hanya dari APBD terus. Habisin aja BTT-nya. BTT-nya habisin itu ditanggul hari itu. 200 juta ngeten rono patikur ya pemerintah ya onek-onek rakyate ya. Nah, coba Pak jenengan nanti desain satu persatu. Kalau kawasan ini sering terendam, kira-kira problemnya apa? Sehingga tindakan-tindakan cepat nanti kita bantu. Karo pusat, karo provinsi, kabupaten, kota. Di samping penyedotan juga perlu retensi di wilayah tahun, Pak. Ora apa-apa. Lah sampean gawe nih khusus area ini. Dalamnya pun tipu. Ujug-ujug tekan kene. Hah? Ayo urung adus to jenengan. Ya, apakah dalam kunjungan ini pemerintah provinsi juga sekaligus memberikan bantuan terhadap korban banjir atau seperti apa, Untung? Untuk bantuan sendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada itu logistik dan obat-obatan, begitu Amanda. Rekan Untung Sofa melaporkan langsung dari Kabupaten Pati terkait kunjungan Ganjar Pranowo ke Kabupaten Pati. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Kalus Karkinanti. Inilah Jateng, akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan.
Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Akibat curah hujan tinggi, virus DBD kembali menjangkit warga di Kecamatan Jati. Berdasarkan data Puskesmas Jati pertanggal 29 Desember 2022, hingga kini sudah ada 10 warga yang terindikasi DBD, dengan rincian 9 orang anak dan 1 orang dewasa. Edukasi selalu digaungkan Puskesmas Jati, namun masyarakat dianggap masih lengah perihal kebersihan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk dari rumah ke rumah, siaran keliling, serta pembentukan kader bebas jentik sudah rutin dilakukan. Namun sebanyak 10 kasus DBD menjangkit warga di Kecamatan Jati seperti Desa Loram Kulon, Jati Wetan, Pasuruan Lor, serta Tanjung Karang. Kasus ini bersumber dari genangan air yang terdapat di tempat yang tak disadari warga, seperti genangan di pot, ban yang menumpuk, serta kontainer wadah yang berada di sekitar rumah warga. Selain itu, beberapa warga yang masih menggunakan bak kurang rutin membersihkan selama 1 minggu sekali. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Weni Prastianingsih yang memegang program FBD di Puskesmas Jati. Selain itu, pihaknya juga menggandeng dari unsur kepala desa, camat, dan jajaran Muspika untuk menggelorakan praktik 3M. Lingkungannya supaya tidak ada jentik-jentik, terus yang butuh abate bisa minta ke kader setempat. Di setiap RT kami sudah memiliki kader, Mbak. Jadi kader tersebut jika kehabisan stok abate bisa minta dari puskesmas. Puskesmas kader itu minta ke WA saya. Ya awal-awal ini karena musim hujan itu ya tetap meningkat. Tapi dari tahun 2021 itu sebelumnya itu sedikit. Kasus sudah turun, tahun 2020 kasus sudah menurun. 2021 juga, nah ini peningkatan di tahun 2022 ini. Pihaknya berharap di tengah bencana banjir yang melanda tidak ada penambahan kasus lagi. Mengingat hingga kini kondisi air belum surut, nantinya tindakan fogging juga bisa dilakukan saat air surut. Namun fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa, dengan begitu upaya pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk dan menabur bubuk abate jadi solusi yang efektif. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kasdam 4 Diponegoro gulirkan bantuan di posko Aula DPRD. Sebanyak 1 ton beras, 15 dus mie instan, 50 dus biskuit, 100 liter minyak goreng, serta 20 dus air mineral untuk penuhi logistik pengungsi. Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro Brigjen TNI Dedi Suryadi secara simbolis menyerahkan bantuan kepada pengungsi. Sudah 10 hari daerah Cekungan di Kabupaten Kudus terendam banjir. Sebagai wujud kepedulian, Komando Daerah Militer atau Kodam 4 Diponegoro mengulirkan bantuan logistik yang dihadiri langsung oleh Brigjen TNI Dedi Suryadi serta Dandim 0722 Kudus, Kepala BPBD serta Camat Jati. Pihaknya juga melakukan peninjauan langsung di dapur umum serta berinteraksi dengan para pengungsi yang kondisi psikologisnya ingin segera kembali ke rumah masing-masing. Trauma healing juga rutin dilakukan dengan sasaran anak dan lansia supaya bisa meredam beban pikiran. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi terhadap penanganan banjir di wilayah Kudus. Penanganan cepat dan tanggap seluruh kebutuhan warga yang terkena dampak selalu diupayakan. Penanganan untuk banjir alhamdulillah dari BPBD, dari Pemda semua, Perkomida, dari TNI Polri kita bantu semua dan kita bahu-membahu semaksimal mungkin bagaimana caranya meringankan beban yang saat ini terkena bencana banjir. Pihaknya berharap banjir segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. TNI dan Polri juga selalu disiagakan untuk melayani warga. Adapun naiknya debit air di Sungai Wulan menyebabkan beberapa daerah surut dan terendam air lebih tinggi. Dengan begitu masyarakat diminta waspada dan segera evakuasi ke pengungsian terdekat. Penambahan pompa, Pak. Penambahan pompa saya kira saat ini kami sudah berusaha minta tapi belum datang. Itu yang itu masih dimaksimalkan, yang ada kemarin masih dimaksimalkan. Hanya saja yang milik Pemda karena posisi pembuangnya itu
masih di bawah air kali nggak bisa dioperasionalkan. Nunggu airnya nanti di bawah terobong penjualan baru bisa dioperasionalkan kembali. Stok logistik untuk warga tersisa 1,2 ton yang hanya cukup untuk 1 minggu. Meski begitu, stok di dapur umum masih memenuhi kebutuhan para pengungsi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak swasta terkait keperluan logistik. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kasus demam berdarah tercatat tinggi dan terus merangkak naik di kota Semarang selama 3 tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2022 lalu kasus demam berdarah naik 3 kali lipat. Pasca banjir pada akhir tahun 2022 dan awal tahun ini, Dinkes Semarang mewaspadai naiknya kasus demam berdarah. Kasus demam berdarah tercatat tinggi dan terus merangkak naik di kota Semarang pada kurun waktu 3 tahun terakhir. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat kenaikan pada tahun 2022 hampir menyentuh 3 kali lipat. Kepala Dinkes Kota Semarang Moh Abdul Hakam menyebut, terdapat 857 kasus DBD pada tahun 2022. Dari jumlah itu tercatat ada sekitar 30 kasus meninggal dunia. Kasus kematian tertinggi dikatakan Hakam berada di Kecamatan Semarang Barat sebanyak 5 kasus, disusul Ngalian 5 kasus, Tugu 5 kasus, dan Gunung Pati sebanyak 4 kasus. Lebih lanjut, Hakam mengungkapkan masih terus mencari cara untuk menekan komunitas nyamuk di Kota Semarang. Pihaknya menekankan penanganan beberapa hal yakni lingkungan, PHBS, pengolahan sampah, dan sanitasi total berbasis masyarakat. Ke depan kita akan perbaiki di 3 hal besar. Apakah itu dari lingkungan, melalui PHBS, kemudian pengolahan sampahnya, atau STBM masuk di pilar 5. Terus kemudian yang kedua adalah dari sisi manusia, berarti apa? Meningkatkan imunitas.
Hakam mengimbau agar masyarakat perlu meningkatkan imunitas, terlebih orang dengan penyakit komorbid harus dikendalikan. Rencananya menurut Hakam, Kota Semarang akan menerapkan inovasi baru menggunakan virus Wolbachia untuk menekan komunitas nyamuk penyebab demam berdarah. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengetahui informasi seputar kasus demam berdarah yang terjadi di Kota Semarang, kami telah terhubung dengan Fajar Mukti langsung dari Kota Semarang. Ya Fajar, bisa Anda informasikan berapa jumlah kasus demam berdarah di Kota Semarang dan apakah jumlah kasus pada tahun ini meningkat atau justru menurun dari tahun sebelumnya, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2022 yang lalu memang temuan kasus demam berdarah di Kota Semarang ini cukup tinggi, bahkan Dinas Kesehatan Kota Semarang ini mencatat ada kenaikan sekitar 3 kali lipat begitu. Nah, untuk angka sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat terdapat 857 demam dengue dengan angka kematian sebanyak 30 orang. Nah, seperti contoh saya berikan kasus kematian yang terbanyak adalah di Semarang Barat. Ini terjadi kematian sebanyak 5 kasus, kemudian di Kecamatan Ngalian 5 kasus, Tugu 5 kasus, dan Gunung Pati 4 kasus. Nah, untuk kenaikan ini memang selalu diupdate atau selalu dicatat begitu oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan untuk tahun ini, di awal tahun ini, Dinas Kesehatan mencatat ada 23 orang yang terindikasi terkena kasus demam berdarah dan sedang dirawat di RSUD Wongsonegoro. Dari data ini diambil per Selasa 10 Januari maksud kami 2023. Amanda. Untuk warga yang berada di pengungsian ini, adakah yang terjangkit virus DBD juga? Baik Amanda dan pemirsa, untuk di pengungsian sendiri memang belum ditemukan kasus demam berdarah, namun begitu Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit RSUD Wongsonegoro ini telah mencatat ada 23 kasus tersebut ditangani di RSUD Wongsonegoro dan sebagian besar memang anak-anak begitu. Bisa Anda informasikan apa upaya dari pemerintah untuk menekan angka kasus demam berdarah di sana, Fajar? Ya Amanda, Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan bahwa saat ini masih terus mencari cara bagaimana untuk menekan kasus demam berdarah di Kota Semarang ini. Salah satunya memang akan memulai virus Wolbachia ini sedang menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan di mana virus Wolbachia tersebut dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Namun saat ini Amanda, upaya tersebut masih menunggu dari keputusan Kementerian Kesehatan agar dapat memulai terobosan itu. Nah, dari Dinas Kesehatan ini juga mengupayakan lingkungan yang bersih di masyarakat agar komunitas nyamuk ini dapat ditekan. Amanda. Ya, adakah imbauan dari pemerintah atau dinas terkait terhadap warga agar terhindar dari penyakit DBD ini, Fajar? Ya, Amanda, dari himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri diantaranya yakni terkait beberapa hal, diantaranya terkait lingkungan, supaya masyarakat untuk menjaga lingkungan, kemudian pola hidup bersih sehat ini sangat ditekankan oleh Muhammad Abdul Hakam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang waktu ditemui. Kemudian ada pengelolaan sampah yang baik di masyarakat dan juga sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Nah, selain itu dari sisi manusia, Dinas Kesehatan Kota Semarang menekankan kepada masyarakatnya untuk meningkatkan imunitas. Apalagi jika orang tersebut mempunyai penyakit komorbid dan ini harus dikendalikan sesegera. Kemudian dari pihaknya berupaya juga dari masyarakat ini bisa menjaga pola hidup sehat dan komunitas nyamuk Aedes aegypti ini bisa ditekan. Begitu Amanda. Ya, baik, Fajar Mukti melaporkan langsung terkait kasus DBD yang ada di Kota Semarang. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan kuota haji pada tahun 2023 ini akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Pada tahun ini, Provinsi Jawa Tengah menerima kuota haji sebanyak 29.000 jemaah. Angka itu sama dengan kuota jemaah haji sebelum pandemi COVID-19.
Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah memastikan kuota haji pada tahun 2023 bagi Jawa Tengah kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan langsung oleh PLT Kabid Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah Fitrianto saat ditemui di ruangannya pada Rabu siang. Fitrianto mengungkapkan bahwa tahun ini kuota haji bagi Jawa Tengah sebanyak 29.876 jemaah. Meski begitu, Fitrianto menjelaskan bahwa kuota bagi kabupaten kota di Jawa Tengah dapat berubah-ubah. Dirinya tak memastikan bahwa kuota per kabupaten kota naik atau berkurang karena menyesuaikan siapa yang lebih dulu mendaftar. Misalnya dibagi ya Jawa Tengah dapatnya itu 29.876 itu. Nah, per kabupatennya nanti naik turun tiap kabupaten itu. Tapi kalau di total seluruh provinsi jumlahnya segitu. Jadi sebelum 2012 sampai kurang lebih bulan Februari atau Januari itu yang berangkat tahun ini. Diketahui jumlah kuota Jawa Tengah tahun ini naik dari tahun sebelumnya, yakni 13.000 jemaah menjadi 29.000 jemaah. PLT Kabid Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah mengungkapkan rata-rata jemaah yang berangkat merupakan pendaftar di tahun 2012 pada batas maksimal bulan Februari. Saat ini pihak Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah masih menunggu penetapan biaya haji yang berkaitan dengan pelunasan jemaah agar bisa berangkat haji tahun 2023 ini. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngomong Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Pemerintah Kota Solo segera merenovasi Stadion Manahan sebagai persiapan pelaksanaan Piala Dunia U20 yang rencananya akan berlangsung pada pertengahan tahun 2023. Rabu siang 11 Januari 2023, FIFA melakukan peninjauan di Stadion Manahan Solo. Peninjauan dilakukan sebagai persiapan Piala Dunia U20, di mana Stadion Manahan menjadi salah satu tempat dari 6 stadion di Indonesia yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia U20.
Meski begitu, peninjauan Stadion Manahan yang dilakukan FIFA tertutup. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar pagar stadion. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Solo Rini Kusumandari mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan penataan bagian dalam stadion, salah satunya pengerjaan rumput. Tempat yang untuk tembok ada pagar yang menghalang, yang tribun itu harus dilepas. Lainnya masih sama. Kalau akses masuk pemain itu kan sudah dikerjaan, ada pekerjaan itu untuk pintunya yang di luar itu akan digeser supaya lurus dengan gate yang di dalam. Langsung ya, masuk langsung, gitu. Pemain langsung diturunkan di gate yang di dalam, langsung pemain turun dan masuk. Kalau lapangan tuh rumput dan lain-lain. Rumput lapangan sudah akan direnovasi, nggak ada komen. Tapi kan sudah menjadi agenda pekerjaan. Jadi kalau untuk dia akan untuk timelinenya atau jadwalnya diserahkan ke PUPR. Selain rumput, pengerjaan lain diantaranya tribun, toilet difabel, perbaikan toilet, penambahan CCTV, dan pemasangan karpet anti-selip. Selama proses renovasi, Stadion Manahan akan ditutup untuk umum. Seperti diketahui, Piala Dunia U20 rencananya akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang tersebut. Nantinya pertandingan akan berlangsung di 6 stadion di Indonesia, diantaranya Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, untuk mengetahui persiapan dari Kota Solo sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kita telah terhubung dengan rekan Raditya Hermansyah langsung dari Kota Solo. Ya Radit, sejauh ini bagaimana persiapan Piala Dunia U20 di Kota Solo? Ya, Amanda. Tadi sejak siang hingga sore tadi dari perwakilan dari FIFA juga sempat melakukan peninjauan atau pengecekan di Stadion Manahan untuk mengecek kesiapan dari stadion itu sendiri dalam menyambut Piala Dunia U20 yang nantinya akan berlangsung pada tahun ini. Untuk persiapan dari pemerintah Kota Solo sendiri dalam menyambut Piala Dunia U20, ya ini akan melakukan renovasi pada Stadion Manahan yang nantinya akan dilakukan pada pertengahan Januari ini. Begitu, Amanda. Berapa persen dari Stadion Manahan yang akan direnovasi dan meliputi apa saja? Nantinya dari Stadion Manahan sendiri akan direnovasi dan akan ada 12 pekerjaan yang dilakukan dalam melakukan pembenahan atau renovasi di Stadion Manahan Solo. 12 dari pekerjaan yang dilakukan itu diantaranya beberapa diantaranya merupakan peningkatan kualitas rumput, kemudian perbaikan media tribun, penambahan CCTV, pembongkaran pagar tribun yang menghalangi penonton, dan penataan kawasan, serta perbaikan lampu area parkir dan garis parkir di kawasan Stadion Manahan. Begitu, Amanda. Ya, rencananya kapan akan mulai dilakukan renovasi dan ditargetkan akan selesai kapan, Radit? Terkait renovasi yang akan dilakukan di Stadion Manahan, rencananya akan dilakukan pada 16 Januari nanti dan ditargetkan akan selesai pada awal bulan April mendatang. Untuk kegiatan atau rencana renovasi yang dilakukan tadi juga sempat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Solo, yaitu Rini Kusumandari, yang disampaikan pada sore tadi, seperti itu. Ya, bakal saat renovasi fasilitas yang ada di Stadion Manahan masih bisa digunakan untuk masyarakat umum atau ditutup sementara, Radit? Terkait renovasi yang dilakukan nanti, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Solo tadi, bahwa renovasi yang dilakukan nantinya akan ditutup total dan
tidak diperbolehkan bagi masyarakat umum untuk masuk ke lokasi tersebut. Begitu. Ya baik, terima kasih rekan Raditya Hermansyah melaporkan langsung dari Kota Solo dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, 5.000 lampion berwarna merah dan kuning mulai dinyalakan di kawasan Pasar Gede Solo pada Selasa malam 10 Januari 2023. Penyalaan lampion di hari pertama ini langsung disambut antusias warga untuk berfoto-foto dengan background lampion. Beginilah suasana wisata lampion Imlek yang ada di kawasan Pasar Gede Solo. Sejak sore warga mulai berdatangan untuk menyaksikan langsung penyalaan perdana 5.000 lampion yang sudah terpasang di kawasan Pasar Gede Solo. Hiasan lampion ini tersebar di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Urip Suboharjo atau depan Pasar Gede Solo. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Solo sejak pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Ratusan warga berbondong-bondong datang untuk melihat ribuan lampion tersebut. Banyak dari mereka langsung bersuah foto dengan background lampion. Tak hanya lampion berbentuk bulat, terdapat lampion berbentuk 12 sio, lampion kelinci maskot, lampion Dewa Rezeki, lampion Barongsai, lampion Cilayut, lampion lilin, dan gapura Imlek 2023. Dengan adanya sejumlah ornamen tersebut, suasana jelang perayaan Imlek 2023 sangat meriah, ditambah lagi adanya wisata perahu di Kali PP yang menyusuri aliran sungai sepanjang sekitar 800 meter. Salah seorang pengunjung yakni Norma Risma mengatakan bahwa dirinya mengaku sangat senang dan terhibur dengan adanya wisata lampion di Pasar Gede Solo. Lampionnya sekitar 5.000 tuh Mbak. Melihat ini langsung buat foto-foto atau gimana? Ya. Ya, alhamdulillah Mas bisa copot masker. Ya seneng aja bisa bebas gitu. Ini kemarin tadi mau turun dari mobil juga anak-anak pakai masker gak? Ya coba nggak usah. Ia bersama anaknya selalu datang berkunjung setiap tahun untuk menikmati suasana keindahan di bawah sinar lampion yang menyala. Menurutnya tahun ini lebih menarik dan ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditambah lagi pemerintah telah mencabut PPKM. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa